Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kak. Di sini saya izin untuk konseling tentang pranikah. Nah, ini kan kakak rencananya kan dalam kondisi mau menikah kan? Iya. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Anissa. Anissa. Kalau boleh tahu umur kakak berapa? 25 tahun. Nah, di sini sedikit penjelasan, kan 25 tahun nih. Yang usia reproduksi itu kan di antara umur 20 sampai 35 tahun. Itu umur produksi masa kehamilan yang dikatakan baik untuk masa kehamilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gizi yang baik untuk catin sekarang. Nah, gizi pranikah itu tujuannya untuk mencapai keluarga yang sehat dan keturunan yang berkualitas. Nah, kita kan tujuan untuk menikah salah satunya yaitu mendapatkan keturunan yang berkualitas. Nah, di sini beberapa hal yang harus dipenuhi oleh wanita. Sebetulnya berdua antara kakak dan calon suaminya. Tapi di sini saya menjelaskan banyak tentang apa yang dibutuhkan oleh catin wanita. Yang pertama yaitu membutuhkan vitamin E. Nah, vitamin E ini berguna untuk kesuburan perempuan dalam memproduksi keturunan yang baik dan berkualitas. Nah, bahan pangan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan vitamin E ini bisa kita dapatkan dari kelapa sawit, minyak kelapa, tauge. Itu banyak kandungan vitamin E yang bisa kita makan. Nah, selanjutnya selain vitamin E ada kita harus memenuhi zinc dan zat besi. Kalau zinc ini kita bisa dapati dari ayam, telur, susu, kalsium, keju. Kalau misalkan zat besi ini kita bisa dapati dari daging, dari telur, bayam, brokoli. Selanjutnya protein sebelum hamil. Nah, protein sebelum hamil ini dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan baru seperti jaringan janin ya. Jaringan janin kan kita sebelum hamil kita harus penuhi nih vitamin, zat besi, protein agar nanti kakak melakukan program hamil semuanya sudah terpenuhi. Jadi saat hamil tidak ada komplikasi yang lain seperti anemia, tensi, itu tidak ada. Jadi kita penuhi sebelum masa program hamil. Nah, berat badan kakak harus dilihat juga nih, berat badan kakak nanti dihitung. Kita lihat IMT-nya. Ada berat badan ideal. Ada dua hal yang harus kita lihat. Kalau misalkan berat badan kakak lebih rendah dari ideal, itu bisa berakibatkan bayi berat lahir rendah. Nah, itu bisa berakibatkan fatal kepada ibu dan bayinya. Ibu bisa terkena anemia, nafsu makan tidak nafsu makan, terjadi komplikasi yang lainnya, pendarahan atau segala macam. Sedangkan bayinya jika berat badannya lebih rendah dari normal, itu bisa berakibatkan bayi kekurangan gizi, prematur, terus cacat bawaan. Nah, sedangkan kalau misalkan berat badan kakak lebih tinggi dari ideal, misalkan obesitas nih, itu bisa mengurangi kesuburan kakak. Nanti kakak bisa kesusahan hamil, terus sering keguguran. Nah, itu harus dilihat dan kita pantau. Nah, terus kalau misalkan sebelum program hamil, asam folat itu juga penting. Karena apa? Itu asam folat untuk pertumbuhan otak bayi. Nanti tidak ada kekurangan cacat bawaan atau misalkan susah berkembang. Nah, itu dari asam folat yang bisa kita dapati dari biji-bijian, buah-buahan,
sayur-sayuran. Nah, itu dipenuhi. Terus ini lupa. Apa ya? Gitu. Ah, terus kalau boleh tahu kakak udah vaksin TT udah berapa kali? Sudah Kan 5 kali. 5 kali, udah termasuk 5 kali. Nah, terus kakak udah suntik capin? Sudah. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Kalau begitu ada yang mau kakak tanyain? Tidak ada sih, Kak. Nah, tidak ada. Makasih ya kak udah mau Iya, bekerja makasih sama. banyak juga, Ya. Kak. Semoga pernikahannya lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.